Suara dan kilatan misterius kembali terdengar dan terlihat di tanah Jawa Barat. Apakah kamu mengalaminya? Dentuman keras dan kilatan cahaya kembali dilaporkan muncul di wilayah Cianjur pada tanggal 22 Januari 2026. Ditambah suhu yang terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Apakah ini fenomena alam biasa atau ada pesan tersembunyi yang jarang dibahas? Yuk kita kupas pelan-pelan dari sudut sains ringan, gejala alam, hingga tafsir spiritual Nusantara. Sunyakan ragamu, seruput kopi hitammu, dan nyalakan sigaret kretek khas Nusantara. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Tanggal 22 Januari 2026, malam belum terlalu larut, tapi suasana di Cianjur mendadak berubah. Dentuman terdengar. Dem. Bukan sekali, tapi cukup jelas sampai bikin orang berhenti beraktivitas. Beberapa saksi juga bilang ada kilatan cahaya singkat di langit. Bukan petir biasa. Dan anehnya, setelah itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pertanyaannya sederhana tapi bikin merinding. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Fenomena seperti ini bukan pertama kali muncul di wilayah Cianjur, tapi justru karena sering terulang, rasa penasaran makin besar. Kalau cuma suara, mungkin masih bisa dianggap biasa. Tapi suara, cahaya, dan perubahan suhu yang datang hampir bersamaan. Nah, ini yang bikin banyak orang mulai mikir lebih dalam. Dari sisi logika alam, ada beberapa kemungkinan yang sering disebut. Salah satunya aktivitas atmosfer. Di musim tertentu, perbedaan tekanan udara bisa memicu ledakan sonik alami. Suaranya mirip dentuman, datang tiba-tiba, lalu hilang tanpa jejak. Kilatan cahaya bisa muncul dari gesekan awan bermuatan listrik, tapi tidak selalu diikuti hujan atau petir panjang. Tapi yang menarik, fenomena ini sering muncul di daerah yang secara geologis aktif. Cianjur sendiri berada di jalur yang tidak bisa dibilang tenang. Ada patahan, ada tekanan bumi yang terus bergerak pelan. Kadang, tekanan ini dilepas dalam bentuk getaran mikro atau suara frekuensi rendah yang terdengar seperti ledakan. Lalu, soal suhu yang terasa lebih dingin, ini juga bukan hal sepele. Penurunan suhu mendadak bisa terjadi saat ada pergerakan massa udara dari lapisan atas atmosfer. Udara dingin turun, udara hangat terdorong naik. Tubuh kita langsung bereaksi, apalagi di daerah pegunungan seperti Cianjur yang memang sensitif terhadap perubahan cuaca. Tapi, kalau cuma berhenti di penjelasan itu, rasanya ada yang kurang. Karena masyarakat setempat sering bilang, setiap kali dentuman seperti ini muncul, suasana batin orang-orang juga ikut berubah. Ada yang susah tidur, ada yang merasa gelisah tanpa sebab, ada juga yang justru merasa hening dan tenang. Ini yang bikin fenomena ini sering dibahas dari sudut spiritual. Dalam kepercayaan lokal Sunda, wilayah Cianjur dikenal sebagai tanah peralihan. Peralihan antara energi gunung dan dataran.
antara panas dan dingin, antara dunia kasat mata dan yang tidak kasat mata. Dentuman sering dimaknai bukan sebagai ancaman, tapi tanda pergeseran. Kilatan cahaya pun tidak selalu dimaknai negatif ya. Dalam banyak tradisi Nusantara, cahaya tiba-tiba di langit dianggap sebagai isyarat, bukan penampakan. Isyarat bahwa ada energi besar yang sedang bergerak, entah itu energi alam, entah itu energi kesadaran kolektif, atau perubahan siklus. Lalu, kenapa suhu terasa lebih dingin dari biasanya? Secara spiritual, dingin sering dikaitkan dengan proses penurunan ego. Panas itu simbol gejolak, emosi, dan konflik. Dingin adalah fase penenangan. Saat bumi mendingin, manusia diajak untuk ikut melambat, bukan takut, tapi sadar. Beberapa praktisi spiritual percaya ketika bumi mengalami pelepasan energi, tubuh manusia juga ikut menyesuaikan. Itulah kenapa sebagian orang merasa lemas, mengantuk, atau lebih sensitif secara emosi. Ini bukan mistis yang berlebihan ya, tapi respons alami antara tubuh dan lingkungan. Yang menarik, Januari 2026 berada di fase kosmik yang cukup padat. Banyak pergerakan benda langit, perubahan pola angin global, dan dinamika iklim yang tidak biasa. Semua ini saling bertemu di satu titik waktu. Jadi, ketika ada fenomena di satu wilayah, dampaknya terasa lebih luas. Apakah ini pertanda bencana besar? Tidak selalu sih. Justru seringkali ini adalah peringatan halus, bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk mengingatkan bahwa alam selalu berbicara. Hanya saja kita jarang mau mendengarkan. Dentuman dan cahaya bisa jadi adalah cara bumi berdehem, seolah berkata, "Hei, aku sedang menyesuaikan diri. Kalian juga sebaiknya begitu." Yang perlu kita lakukan bukan panik, tapi peka. Jaga tubuh, jaga pikiran, dan jaga hubungan dengan alam sekitar. Karena perubahan besar jarang datang dengan teriakan panjang. Biasanya ia datang lewat tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan. Jadi, apakah dentuman dan kilatan cahaya di Cianjur ini akhir dari sesuatu? Atau awal dari fase baru? Jawabannya mungkin tidak ada di langit, tapi di cara kita menyikapinya. Sudahkah Anda menyelami diri Anda sendiri? Sugeng rawuh jaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.